Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama mau berbagi resep puding jambu yang lagi populer. Walaupun dengan bahan sederhana, puding jambu rasa stroberi ini tampilannya sangat cantik, unik, dan kekinian. Soal rasa dijamin enak, lembut, dan sangat segar ya teman-teman. Cocok banget buat ide jualan terbaru isian snack box, hantaran, acara pengajian, dan lain-lain. Recommended buat ide jualan dengan modal kecil yang sangat menguntungkan. Silahkan dicoba dan resepnya sangat recommended. Bagi yang mau tahu cara buatnya, silahkan disimak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda. Terima kasih. Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan. Langkah pertama, siapkan wadah. Mama akan mixer 2 butir putih telur. Supaya nggak amis, beri sekitar setengah sendok teh vanili cair. Kemudian mixer dengan kecepatan sedang sampai berbusa, putih dan kaku. Sekitar 2-3 menit. Nah, sampai putih dan kaku seperti ini, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya pembuatan puding stroberi. Siapkan panci dan masukkan 70 gram gula pasir. 1 bungkus Nutrijel rasa stroberi, ini setara 10 gram. Supaya lebih enak, Mama beri pop ice rasa stroberi. Aduk dahulu sampai bahan kering tercampur dengan rata. Lalu masukkan 500 ml susu cair atau susu UHT. Bisa juga diganti dengan susu yang lain ya teman-teman. Supaya warnanya lebih cantik, beri 2 tetes pewarna makanan warna merah rose. Jika teman-teman gak suka pewarna ini bisa di skip ya. Nah, ini siap dimasak. Lalu masak dengan api sedang cenderung kecil. Sambil terus diaduk ya, supaya susu nggak pecah. Lanjut masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Lalu aduk dahulu sampai uap panasnya berkurang. Ini sudah cukup dan angkat. Nah, ini langsung tuang ke putih telur selagi masih panas ya teman-teman, supaya putih telurnya matang. Lalu mixer dengan kecepatan sedang sampai adonan lembut saja ya, jangan terlalu lama supaya nggak keburu menggumpal. Nah, ini sudah cukup, lalu sisihkan mixernya. Selanjutnya siapkan cetakan kue talam, lalu tuang masing-masing setengah cetakan. Lakukan sampai selesai. Setelah selesai, diamkan dahulu sampai set atau sampai mengeras. Nah, ini sudah set atau mengeras. Lalu keluarkan semua puding stroberi dari cetakan dan lakukan sampai selesai. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu atau bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Langkah selanjutnya pembuatan puding hijau. Siapkan panci dan masukkan 75 gram gula pasir. Masukkan 1 bungkus agar-agar plain, ini tanpa rasa dan tanpa warna. Bisa juga menggunakan agar-agar warna hijau. Lalu aduk dahulu sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 500 ml air. Beri 2 tetes pewarna makanan warna hijau. Untuk kepekatan warna disesuaikan saja dengan selera. Ini Mama beri 2 tetes saja, lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, ini siap dimasak dengan api sedang cenderung kecil. Sambil terus diaduk supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Lanjut masak sampai mendidih.
Nah, ini sudah mendidih, matikan api kompornya. Lalu aduk dahulu sampai uap panasnya berkurang. Selanjutnya tuang puding hijau setengah cetakan. Lalu masukkan puding stroberi di atas puding hijau. Nah, seperti ini. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai, lalu diamkan dahulu sampai set. Bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas supaya lebih enak dan lebih segar. Selanjutnya siapkan mika bulat seperti ini. Ini biasa untuk puding ceplok telur ya teman-teman. Dan kismis untuk topping. Nah, ini puding stroberinya sudah set, keluarkan dari cetakan. Belah menjadi 4 bagian. Nah, hasilnya seperti ini, rekahkan sampai mekar. Lalu beri topping kismis di tengahnya. Nah, hasilnya jadi lebih cantik dan menarik ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini sudah selesai, bisa dilihat ya teman-teman, tampilannya cantik banget dan teksturnya sangat lembut. Sekarang waktunya icip-icip. Saat disendok ini teksturnya lembut banget. Dicoba dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar enak, lembut dan sangat segar. Pokoknya teman-teman wajib coba, ini resepnya sangat rekomendasi. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, bantu subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang sudah subscribe, Mama ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat berbagi, terima kasih, wassalamualaikum.